Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Si Abah, kita ketemu lagi di channel Si Abah. Untuk sore ini kita akan membahas mengenai ketahanan nasional. Ketemu lagi dengan saya Rianti Nurahemi beserta teman saya Aja Subagja. Kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dari kelas 2F akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman juga mengenai ketahanan nasional ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung mulai saja. Terima kasih aja. Kita akan mulai aja ya. Abah silakan. Baik, terima kasih Mbak Rianti. Saya akan membacakan pertanyaannya. Apa pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir ini pertanyaan yang jawabannya kurang lebih sama dengan yang tadi. Jadi artinya ketahanan dari suatu bangsa menghadapi persoalan apapun yang datang dari dalam dirinya maupun dari luar, itu tentunya akan menyebabkan bangsa itu menjadi kuat. Bangsa itu akan menjadi bangsa yang bisa memberi warna dalam pergaulan kepada bangsa. Contohnya kalau yang juga saya sudah sebutkan, yaitu misalnya Bung Karno. Pada waktu itu beliau merupakan seorang yang luar biasa ya, seorang yang memang jenius dan seorang yang agitator yang unggul, sehingga suaranya menggelegar, keberaniannya juga membahana, sampai kemudian bisa menggerakkan bangsa-bangsa terjajah di dunia, di Asia dan Afrika untuk sama-sama berontak dari para penjajahnya. Nah, itu artinya seorang yang memiliki jati diri kuat ya, tentunya itu akan mampu bergaul di dunia internasional secara baik dan bahkan memberi pengaruh kepada orang lain untuk menggerakkan mereka melakukan sesuatu. Ya, katakanlah misalnya kamu di dalam suatu pergaulan kampus ya, kamu terkenal sebagai orang yang memang rajin belajar, kemudian IPK-nya tinggi, kemudian berani nampil, kemudian kamu berorganisasi, kemudian kamu juga seorang yang ramah, seorang yang baik, dikenal jujur, itu pasti teman-teman segan, ya kan, teman-teman itu pasti menghormati, ya kan. Lain halnya kalau kita dikenal sebagai mahasiswa yang kerjanya cuma nongkrong di warung, terus kemudian setiap kali ada kuliah kita nggak mau ikut, kemudian kita juga ada ujian juga nilainya jelek. Nah, terus kemudian walaupun kita berani ngomong macam-macam, ya tapi orang tuh memandangnya sebelah mata. Alah, berani begitu doang, ngomong kagak ada isinya, gitu kan ya. Begitu tampil otomatis karena memang kagak belajar, ngomong ya asal-asal ngomong, asal katakannya asma aja, asal mangat doang, tapi nggak ada. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Mahasiswa sekarang juga banyak yang seperti itu, demo-demo tapi nggak bermutu, ada yang diinikan. Kayak kemarin, kasus kemarin nih harus diperhatikan nih teman-teman yang lain nih. Kemarin itu ada mahasiswa yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang suatu peraturan yang mereka pengen supaya MK melakukan perubahan. Tapi ternyata begitu diperiksa sama hakim-hakim MK, itu mereka berani ini loh, katakanlah mereka tuh ada berapa orang ya, katakanlah 5 orang ya, itu yang beberapa orang itu tanda tangannya dipalsu. Jadi yang tanda tangan asli cuma berapa orang, selebihnya itu ditanda tangan dengan dia. Alasannya kan yang bersangkutan setuju. Padahal mahasiswa fakultas hukum, masa kagak ngerti apa fungsinya suatu tanda tangan asli. Mereka berani menggugat ke suatu lembaga yang lembaga negara loh, MK itu. Lembaga negara, tapi kemudian dengan tuntutan yang ditandatangani secara palsu. Kan ngawur itu. Jadi kan seperti kepentingan seorang aja kalau kayak gitu ya, Pak. Iya, berarti kan memalukan. Masa mahasiswa hukum nggak ngerti? Ya kan, kecuali kalau mahasiswa yang lain sekalipun kalau memang disampaikan tarafnya ke mahasiswa, tentunya harus tahu dong apa fungsi tanda tangan asli dan apa, masa dipalsuin tanda tangan orang. Nah, ini berarti ini suatu mahasiswa sekarang, maaf aja ya, ini Kak, terus aja memprihatinkan bagi saya ya. Kayak saya lah, katakanlah saya membuat suatu metode daring dan juga metode podcast untuk perkuliahan. Saya rekam, saya upload. Harusnya kan Anda berterima kasih ya, berterima kasih karena berarti Anda bisa gampang mengulang-ulang
Ya kan, kalau nggak ngerti ulang lagi, kalau nggak ngerti ulang lagi nontonnya gitu kan Sambil ya. belajar komunikasi juga ya Pak ya. Nah, seperti Podcast ini ya. juga podcast kan belajar komunikasi, belajar Betul. tampil kan. Tapi apa yang terjadi? Yang dinilai malah wah ini dosen ngerjain mahasiswa. Ini kok jadi di sudut pandangnya dari situ ya. Terus kemudian ditulis juga katanya ini diblokir aja nih karena maksa-maksa. Maksa-maksa apa sih? Itu untuk kepentingan Anda. Jadi saya tuh mohon maaf ya, bukannya suka kabar. Coba dilihat, ada lagi nggak sih dosen yang metodenya kayak gitu? Kan ngajar doang selesai kan, Anda nggak bisa nyuruh dia mengulang, Anda nggak bisa ngulang-ngulang pelajaran ya kan. Jadi saya seperti ini kan seharusnya edit lagi, harus segala macam. Saya seolah-olah curiga bahwa saya itu mendapatkan wah jutaan dari YouTube. Sampai detik ini saya belum dapat apa-apa. Iya, padahal emang teknologi udah canggih ya Nah, Pak, biar kita iya. juga ikut maju juga kan Intinya teknologi. di situ. Jadi saya itu memberi contoh ya, memberi contoh bahwa yang udah tua aja itu punya gagasan, punya kreativitas ya. Sambil kita berdakwah, sambil kita mengajar, au ilmin yuntafa'u bihi, tapi juga kita ada kemungkinan untuk mendapatkan rezeki. Generasi muda seharusnya kan niru ya. Betul Pak. Nah, apalagi kamu kemudian masih banyak kesempatan, usia masih muda, otomatis sebenarnya kreativitas harus lebih tajam lagi, lebih banyak lagi. Kok yang dilihat sisi negatifnya? Malah ada satu kelas yang berani marah sama saya ya, katanya saya baru lihat dosen ada yang ngerjain mahasiswa demi kemajuan YouTube-nya. Apa sih kok jadi ke situ larinya gitu loh. Anak sekarang begitu berani loh. Jadi saya berani diprotes katanya seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kalau nggak relevan, apa yang jadi tugas ini nggak relevan dengan mata kuliah. Kok gitu sih? Kamu tuh nggak ngerti ke depannya bagaimana ya. Artinya saya itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga membentuk kepribadian Anda. Makanya saya sering katakanlah sering tegas, saya sering ngomel, jujur aja emang sering ngomel. Tapi kan ada tujuannya, bukan asal-asalan. Kalau kamu nggak salah nggak mungkin saya ngomel kan gitu kan. Tapi saya dorong kamu kenapa sih pas kamu sepi nggak ada nonton itu YouTube, padahal itu untuk kamu. Ya, maksudnya begitu. Jadi andai kata kamu terus kemudian rajin itu ulang-ulang lagi, jadi apa? Semua materi yang udah diajarkan kamu ulang ngerti kamu. Itu harapan saya sebenarnya. Jadi begitu kamu selesai mata kuliah warga negara, kamu udah punya bekal itu. Tapi kalau yang udah dibikinin terus kemudian nggak pernah ditonton, ya sama aja bohong. Ngapain dibikinin? Padahal mah podcast itu cuma metode pembelajaran yang lain ya Pak ya, Iya. karena kan kita berhubung sekarang daring, daripada cuman ceramah aja diisi dengan hal lain gitu ya Pak ya. Padahal daring juga kan belum tentu didengar. Kadang-kadang mahasiswa itu daring tapi kemudian mereka nggak ada di situ. Cuman namanya doang. Begitu nyambung terus kemudian dia ngapain, dia nggak didengar di kuliah. Jadi dapat ilmu dari mana gitu loh? Dapat ilmunya dari mana? Kita nggak boleh tatap muka, belum waktunya. Unis belum menyelenggarakan tatap muka atau kuliahan. Lalu kemudian diseling dengan daring, diseling dengan podcast. Itu kan cara saya untuk memvariasikan metode pembelajaran. Tapi kenapa kemudian sisi negatifnya yang dilihat? Ya semua juga kalau melihat sisi negatifnya ada aja, ada sempurna. Ya kan, Nabi aja nggak pernah punya salah juga kemudian dipertakatin bahkan pengen dibunuh, dikejar-kejar, apalagi saya. Tapi saya mau no problem ya. Makanya saya datang. Kalau rasanya nggak sesuai dengan materi saya memberi pelajaran ya next batch-nya, next semesternya nggak usah cari saya, cari yang lain yang lebih sesuai kan gitu. Tapi kalau memang ikut saya harus ya sesuai dengan apa yang saya gariskan ya. Nanti kalau merasanya nggak betah dengan cara apa ya kan banyak dosen lain gitu baik ya, dapat banget gitu. Saya di manapun juga termasuk di Unis ngajar satu kelas dengan ngajar 6 kelas gaji saya sama. Iya benar Pak. Jadi saya kalau misalnya saya Ada sistem mau cari gampangnya ya udah satu kelas aja, kan pusing-pusing. Satu kelas juga saya cari yang paling sedikit orangnya. Ya kan yang cuma 10 orang. Kenapa enggak? Mau gaji juga saya enggak ngaruh kok. Tapi saya mintanya justru 6 kelas loh. Kenapa? Karena saya punya ini sendiri, punya passion sendiri. Tanya tuh Bu Ana, tanya. Saya malah minta banyak kok. Ada dosen yang mintanya sedikit. Orang mah sama aja, mau 2 kelas mau berapa kelas juga sama, udah yang sedikit aja. Saya malah enggak, karena saya pengen membinakannya. Padahal kan nama-nama kerjaan kan banyak juga ngapain. Kita enggak, saya enggak begitu. Jadi andai kata besok, makanya saya bilang andai kata yang enggak setuju dengan metode pembelajaran saya ya silakan. Kamu baru semester 2 masih akan ketemu lagi semester berikutnya. Kalau rasanya nggak betah dengan saya ya nggak ada masalah. Ya, saya nggak dapat kelas, saya tetap 3 gaji kok. Iya, nggak dapat kelas juga saya tetap 3 gaji. Kecuali saya dikeluarin gitu.
apa jadi insecure ya kita ya yang muda harus Makanya, kerja keras biar dapat gaji apa nah, udah kalau- sesukses itu ya. artinya saya kan juga kan saya juga masih muda remaja ke daerah kan, masih ngajar. Sama, passion sama. Di sini mahasiswa, di sana itu yang saya mau majuin adalah apa namanya para UKM supaya mereka bisa jadi eksportir. Ya baik, pertanyaan selanjutnya nih dari saya sendiri Abah. Ya. Yang saya tanyakan kan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam ketahanan nasional juga ya Bah ya. Nah, dengan harga sembako yang semakin naik di Indonesia dan makin banyaknya penduduk miskin yang berpendapatan di bawah UMR yang sudah ditentukan masih bisakah negara disebut mempunyai ketahanan nasional yang baik? Sekarang kan banyak ya Bah, pekerja-pekerja sebenarnya mereka memang mungkin di bawah perusahaan yang levelnya masih low profile gitu perusahaannya, tapi menggaji karyawannya di bawah upah yang ditentukan oleh regional tersebut. Apakah itu disebut negara udah mulai mampu mempunyai ketahanan nasional yang bagus gitu Bah? Apalagi sekarang kan harga minyak naik. Memang kalau dibandingkan harga dunia memang lebih murah ya Bah, tadi yang udah Abah sampaikan karena kita disubsidi. Tapi itu gimana Bah untuk jawabannya sendiri Bah yang lebih logis gitu? Terima kasih Oke. Abah. Makasih pertanyaannya. Saya pikir di negara manapun, termasuk di negara yang paling maju sekalipun, masyarakat itu pastinya akan berlapis-lapis secara ekonomi. Iya. Ya kan, ada yang pertama adalah paling rendah itu lower class. Lower class itu berarti kan kelas paling rendah ya. Terus di atasnya ada middle class. Ya. Di middle class itu kemudian di atasnya ada lagi upper class, itu orang-orang kaya. Tapi juga kita lihat bahwa di masing-masing lapisan itu terpecah lagi. Ya, paling atas upper class itu pasti terbagi atas upper class itu yang paling kaya. Kayak VVIP gitu ya Pak? Sultan itu. Benar-benar sultan. Terus kemudian di bawahnya ada middle upper class. Jadi kelas atas tapi tengahnya. Gitu. Tengahnya. Nah, yang berikutnya adalah lower upper class. Jadi mereka tetap golongan atas tapi di bawahnya. Kenapa? Ya namanya orang kaya kan berlapis-lapis, nggak mungkin sama. Ya. Nah, begitu juga dengan kelas pertengahan. Kelas pertengahan itu atau middle class pasti akan terbagi menjadi upper middle class, ya kan? Iya. Kemudian ada middle class, yang di bawahnya lagi lower middle Lower class. middle class. Nah, yang bawah lagi pasti yang di lower class ada upper lower class, middle lower class dan lower class. Nah, berarti pertanyaan kamu yang di bawah paling bawah ini. Ya, yang paling bawah meskipun sekarang kan dari presidennya sekarang Pak Jokowi memang udah berhasil mengentaskan kemiskinan ya Bah ya. Kalau untuk nilai value sendiri sih saya juga nggak hafal Bah, maksudnya jumlah penduduknya yang berhasil dientaskan dari kemiskinan. Cuma kan masih banyak pasti yang di garis Pasti. kemiskinan gitu Bah. Dan itu nggak nggak mungkin makan waktu yang sebentar. Pasti sekeras apapun suatu kerja, namanya kerjaan manusia nggak mungkin sempurna. Jadi kita juga tidak mungkin menuntut untuk kerja sempurna karena siapapun juga nggak akan sanggup. Siapa presiden yang sanggup mengentaskan semuanya menjadi jadi seperti yang diinginkan? Betul Bah, termasuk yang sering komplain ya Bah ya. Oke, berarti sekarang kita bandingkan negara-negara yang lain. Apakah kita termasuk mereka atau kita masih lebih bagus? Ingat loh, negara-negara yang kaya raya sendiri seperti Amerika, negara Jepang, itu utangnya banyak loh. Itu utangnya banyak, bukan kita Ya, aja. kemarin sempat ada negara yang gitu ya Bah ya. Yang Mau- sampai bangkrut. Mau bangkrut. Ya. Emang udah ada sih ya Bah ya. Ada Sri Lanka itu Betul. sampai presidennya sendiri melarikan diri. Iya, kayak bersyukur banget sih ya Bah, Bersyukur. Indonesia masih Indonesia bangkit ini masih bertahan Berkembang. dan menurut IMF kita ini ekonominya berjalan dengan baik. Betul, apalagi Tetap- masih pandemi ya Bah. Sekarang kita kasarnya aja deh. Kalau kamu mau kerja, ya mau bergerak di Indonesia ini, di sini nih, apalagi Jakarta dan Tangerang, nggak mungkin nggak dapat duit. Benar-benar. Mau kumpul, kayak kasarnya aja nih, yang paling kasar, kumpulin itu botol bekas jadi duit kok. Kumpulin Benar-benar, pasti. kardus bekas jadi duit kok. Terus kemudian Anda mau kerja dagang apa di pasar-pasar jadi duit kok. Terus kemudian juga Anda misalnya jadi tukang ojek jadi duit kok. Persoalannya kalau kita itu nggak mau ngapa-ngapain, tapi kita maunya sejahtera, ya impossible. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada makhluk melata di bumi kecuali ada rezekinya. Artinya semua ada rezekinya, cuma melata dulu, cing. Enak aja mau dapat kerja, dapat ini begitu aja. Monyet aja mesti jungkir balik dulu baru dikasih pisang.
Masa kita nggak mau ngapa-ngapain dapat? Kan nggak mungkin, itu tidak kodratik. Yang terjadi ini kita sering komplain adalah yang tadi saya bilang tuh, orang-orang yang merasa lahannya selama ini terusik, mereka kemudian melakukan movement, melakukan satu gerakan untuk melakukan protes karena apa? Karena merasa ladangnya selama ini terganggu. Jadi mereka nggak mau ada perubahan. Mungkin mereka termasuk orang yang tadinya kelilipan karena Jokowi bebenah. Mungkin mereka termasuk orang yang batuk-batuk jadi bengek gara-gara, atau mungkin mereka orang yang terpaksa dipindahkan atau terpaksa diganti atau apa ya. Jadi mereka zona nyamannya terganggu sehingga ya kita gitu. Jangan-jangan mereka orang yang punya utang tapi nggak mau bayar sehingga begitu diusik sama Jokowi mereka marah. Nah, sama lah kamu ngutang sama orang, kan banyak tuh kasus ya. Iya, benar. Orang yang ngutang nggak mau bayar Lebih malah galak ya, Pak, ya? lebih galak dan kemudian kamu malah mau dibunuh, kan banyak ya. Banyak. Seperti itu. Jadi kita tuh jangan, makanya saya bolak-balik bilang mahasiswa tuh harus ngerti politik supaya nggak dipolitikin. Jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa terus kemudian kita dihasut orang lain, diprovokasi orang lain sehingga kita melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak ngerti apa-apa. Kita digerakkan orang lain. Begitu kita kena masalah, apa mereka itu mau tanggung? Enggak. Mereka kemudian lari, malah dia bilang, oh saya nggak kenal itu. Siapa itu gitu? Mereka enak aja cuci tangan ya. Padahal mereka yang kemudian yang tadinya itu menghasut kita. Jadi sering saya bilang jangan jadi tukang dorong mobil mogok. Artinya apa? Orang pengen jalan dengan mobilnya tapi mogok, kita yang disuruh dorong, ya kan? Begitu mobil itu jalan, memang kita diajak. Nyapain orang lain tapi nggak ngasih manfaat ya, Pak. Nah iya, kita paling cuma dikasih 3M. Makasih. Udah. Iya. Kalau dikasih 3T, thank you, dia kabur udah. Nanti ketemu lagi 5 tahun lagi. Kita selama itu apa? Dia memperjuangkan diri sendiri. Ya, memperjuangkan diri sendiri. Kita nggak digubris. Makanya saya bolak-balik saya cerewet sama mahasiswa. Makanya saya kenal, tolong share itu. Pancasila dan masa depan NKRI. Bahwa masa depan NKRI tergantung kita punya bertahan nggak dengan jati diri kita. Kalau kita nggak bertahan dengan jati diri kita, makanya kemudian kita jadi bisa ke sini, jadi senang ke situ. Kita jadi nggak punya orang yang tidak punya kepribadian. Akibatnya kita terombang-ambing. Ya kan, kita terombang-ambing sehingga kita tidak mungkin tampil secara gagah, secara mandiri, secara berwibawa di kancah pergaulan. Impossible. Pastinya kita akan dipengaruhi. Mohon maaf, saya sedikit punya pengalaman. Saya dari dulu ya, kebetulan kutu buku dari awal, baca. Saya di Gang Subur, anak saya sekian tahun kemudian ya, anak saya udah gede ya, waktu umur itu, saya bawa ke tempat saya di Jakarta, dua tempat saya besar. Itu preman-preman pada cium tangan, anak saya bingung. Preman pada cium tangan lah. Saya dulu bergaul dengan mereka mabok, mereka minum segala macam. Tapi tiap malam Jumat saya suruh ngaji. Gang Subur itu seberangnya Roxy Mas. Oh iya tempatnya. Oh, Roxy kan? iya, tempatnya yang Tempat itu ya? Kalau ke situ, preman pada cium tangan. Mas belum jarik, ini pasti saya cut, saya nggak mau nih dia. Tapi artinya apa? Kalau kita punya kepribadian dan orang juga kenal kita siapa, segan dia, Pak ya. segan. Tiap malam Jumat mereka bisa saya suruh ngaji. Kenapa? Dari kita sendiri. Itu satu contoh aja, dari kita sendiri. Kalau kita kelihatannya lemas, kita nggak punya prestasi, kita otomatis nggak didengarin. Anak-anak itu tahu, jangan teman-teman dekat saya tahu ya. Saya alhamdulillah, tapi saya nih sama saya ya, saya itu dari SMP SMA juara kelas terus. Begitu saya lulus dari SMA, saya pengen kerja. Ada dulu saya ikut Kementerian Perdagangan sama Badan Administrasi Kepegawaian dulu itu pemerintah. Dua-duanya lulus. Terus begitu saya pengen kuliah setahun kemudian setelah kerja, saya ikut UI, saya ikut lagi sama Akademi Statistik, dua-duanya lulus, tinggal saya pilih. Makanya itu saya gerah ngeliatin anak-anak pada malas-malas terus namanya. Saya ngomel mulu, walaupun anak-anak ternyata pada nggak mau terima. Saya ini bukannya marah, bukan apa, saya udah ngasih contoh gitu loh. Sama anak saya apa perjuangannya juga begitu ya, Pak, berat ya. Saya anak ke 10 dari 11 bersaudara. Alhamdulillah tuh waktu bisa mandiri. Ya kamu juga bisa gitu loh. Banyak loh guys, tapi saya sekarang tinggal berempat. Udah banyak yang pulang. Gitu. Saya sih nyari apa sih? Nyari apa lagi sih? Udah umur 62. Yang artinya sekarang saya berusaha untuk supaya anak-anak saya lebih bagus dari saya dong gitu aja sih. Nah, jujur aja saya di kelas paling bawel, mungkin dosen paling akrab mungkin saya juga ya. Yang paling sering ngobrol, yang paling sering WA, yang paling bawel, yang paling saya nggak apa-apa.
Jadi kamu nanti juga ingat terus siapa. Iya. Baik, sekian podcast dari kami pembahasan mengenai ketahanan nasional ini, semoga memberi manfaat baik untuk teman-teman dan beri masukan yang baik juga. Abah, terima kasih banyak untuk pencerahannya juga. Aja, terima kasih Ya, baik, hadir makasih, juga Abah. untuk mengisi podcast ini. Terima kasih teman-teman, sahabat si Abah juga. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.